Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Aini sebagai moderator. Di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya. Perkenalkan, saya Muhammad Jamal. Saya Dendi. Saya Hanifah Nirmala Kristi. Saya Devita Febrianti. Saya Siti Nurhotifah. Saya Rita Nursaidina. Saya Marianti. Saya Habibie Diansyah. Berikut ulasan presentasi kami. Saya Denny. Saya akan menjelaskan materi tentang pengertian demokrasi. Yang pertama, menurut etimologis atau bahasa. Menurut etimologi atau bahasa, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari demos atau rakyat, dan kratos atau kratein, pemerintahan atau kekuasaan. Demokrasi berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Oleh karena itu, dalam sistem demokrasi rakyat mendapat kedudukan penting didasarkan adanya rakyat memegang kedaulatan. Yang kedua, menurut terminologi. Demokrasi dari segi terminologi mengandung makna demokrasi konseptual atau dilihat dari segi pemikiran politik. Memberikan pengertian demokrasi, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan menurut Torres demokrasi dilihat dari 3 tradisi pemikiran politik. Ada 3. Yang pertama yaitu classical Aristotelian theory atau demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan. Yang kedua, medieval theory atau menerapkan normal law dan konsep popular sovereignty. Dan yang ketiga, contemporary doctrine atau dengan konsep republik dipandang sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Torres melihat demokrasi dari segi formal dan substantif. Formal menunjukkan pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan. Substantif menunjukkan pada demokrasi dalam 4 bentuk, yaitu yang pertama, menitik beratkan pada perlindungan terhadap tirani. Yang kedua, titik berat pada manusia mengembangkan kekuasaan dan kemampuan. Yang ketiga, melihat keseimbangan partisipasi masyarakat terhadap beban yang berat dan tuntutan yang tidak dapat dipenuhi. Dan yang terakhir, bahwa tidak dapat mencapai partisipasi yang demokratis tanpa perubahan lebih dulu dalam keseimbangan sosial dan kesadaran sosial. Perubahan sosial dan partisipasi demokratis perlu dikembangkan secara bersamaan karena satu sama lain saling ketergantungan. Sekian dari saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk demokrasi. Pertama, ada menurut Torres. Demokrasi dapat dilihat dari 2 aspek, yaitu formal demokrasi atau formal yang menunjukkan pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan. Yang kedua, ada substantif demokrasi atau menunjukkan pada bagaimana proses demokrasi itu dilakukan. Suatu negara misalnya dapat demokrasi dengan menerapkan sistem presidensial atau sistem parlementer. Yang pertama ada sistem presidensial. Sistem ini menekankan pentingnya pemilihan presiden secara langsung sehingga presiden terpilih mendapatkan mandat secara langsung dari rakyat. Yang kedua ada sistem parlementer. Sistem ini menerapkan model yang menyatu antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk demokrasi menurut Eric. Yang pertama itu demokrasi langsung, yaitu rakyat seluruhnya diikutsertakan dalam permusyawaratan untuk menemukan kebijakan dan mengambil keputusan. Hal ini terjadi pada zaman Yunani kuno, abad ke-4 sampai ke-6. Pada masa itu, Yunani berupa negara kota. Demokrasi ini merupakan praktik demokrasi paling tua, praktik demokrasi pada asosiasi yang berukuran kecil. Yang kedua, demokrasi perwakilan tidak langsung, yaitu demokrasi ini muncul karena adanya pembatasan ikut dalam pemerintahan pada anak, wanita, dan budak yang terjadi dalam demokrasi
langsung. Demokrasi tidak langsung dijalankan melalui sistem perwakilan. Biasanya dilaksanakan dengan cara pemilihan umum, praktik demokrasi pada asosiasi yang berukuran besar seperti negara. Sekian dan terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang demokrasi satu partai dan komunisme. Demokrasi satu partai ini lazimnya dilaksanakan di negara-negara komunis seperti Rusia, Cina, Vietnam, dan lainnya. Kebebasan formal berdasarkan demokrasi liberal akan menghasilkan kesenjangan kelas yang semakin lebar dalam masyarakat, dan akhirnya kapasitaslah yang menguasai negara. Dinamika pemerintahan negara yang menganut sistem partai tunggal cenderung statis, non-kompetitif karena diharuskan menerima pimpinan dari partai dominan. Dalam sistem ini tidak ditoleransi kemungkinan adanya partai-partai lain berdasarkan teori serta praktek demokrasi sebagaimana dijelaskan. Maka pengertian demokrasi secara filosofi menjadi semakin luas, artinya masing-masing paham mendasarkan pengertian bahwa kekuasaan di tangan rakyat. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Sejarah pelaksanaan demokrasi di Indonesia cukup menarik. Dalam upaya mencari bentuk demokrasi yang paling tepat diterapkan di negara Republik Indonesia, ada semacam trial and error atau coba dan gagal. Namun kalau direnungkan secara arif, ternyata untuk menuju ke sistem demokrasi yang ideal perlu waktu yang cukup panjang. Bangsa Indonesia mencari bentuk demokrasi yang tepat sejak tahun 1945 hingga sekarang masih terantuk-antuk. Hal ini bukan karena ketidakseriusannya, tetapi karena memerlukan waktu panjang. Membicarakan demokrasi Indonesia bagaimanapun juga tidak terlepas dari periodisasi sejarah politik di Indonesia, yaitu apa yang disebut sebagai periode pemerintahan masa revolusi kemerdekaan, pemerintah demokrasi liberal, pemerintah demokrasi terpimpin, dan pemerintah demokrasi Pancasila. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia dalam demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah paham demokrasi yang menekankan pada kebebasan individu, persamaan hukum, dan hak asasi bagi warga negaranya. Demokrasi liberal atau sering disebut dengan demokrasi parlementer karena lembaga tangan parlementer atau DPR. Landasan demokrasi liberal adalah Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945, Konstitusi Inggris 1949, Pasal 116 ayat 2, dan Konstitusi Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, Pasal 83 ayat. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan demokrasi perwakilan liberal. Menurut HED 2004-10, demokrasi perwakilan liberal merupakan suatu pembaharuan kelembagaan pokok untuk mengatasi problema kesinambungan antara kekuasaan memaksa dan kebebasan. Dalam demokrasi ini, kelembagaan negara melindungi serta menjamin atas kebebasan secara individu. Dalam hidup bernegara, rakyat harus diberikan jaminan kebebasan secara individual, baik di dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, keagamaan, bahkan kebebasan anti-agama. Konsekuensi dari implementasi sistem dan prinsip demokrasi ini adalah berkembang persaingan bebas, terutama dalam kehidupan ekonomi, sehingga berkembang persaingan bebas, terutama dalam kehidupan ekonomi, sehingga akibatnya individu yang tidak mampu menghadapi persaingan tersebut akan tenggelam. Akibat kekuasaan kapitalislah yang menguasai kehidupan negara. Bahkan berbagai kebijakan dalam negara sangat ditentukan oleh kekuasaan kapital.
Saya di sini akan menyampaikan tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia, yaitu demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin, Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 merupakan tonggak terakhir masa berlakunya demokrasi parlementer yang ada di Indonesia. Sekaligus awal berlakunya demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah paham demokrasi yang berintikan musyawarah mufakat secara gotong royong antar semua kekuatan nasional. Progressive Devolutioner berporoskan Nasakom, atau Nasakom itu kepanjangan dari Nasional Agama Komunis. Demokrasi terpimpin disebut demokrasi yang tidak memperhatikan hak-hak asasi warga negaranya dan tidak pula mengenal lembaga kekuasaan dalam tata pemerintahannya. Demokrasi terpimpin berlangsung selama 6 tahun. Nah, demokrasi terpimpin berlangsung pada bulan Juli 1959 sampai bulan April 1965. Yang kedua, yaitu tentang demokrasi Pancasila yang ada di Indonesia. Nah, demokrasi Pancasila tertuang di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berkata tentang menegaskan, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Dari kalimat tersebut jelas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat atau negara demokratis. Demokrasi diterapkan dalam demokrasi yang berdasarkan kepada Pancasila atau disebut dengan Pancasila. Demokrasi Pancasila mengandung pengertian demokrasi yang dijiwai, disemangati, diwarnai, dan didasarkan oleh bangsa dan negara Indonesia, yang dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Demokrasi Pancasila mulai berlaku sejak bulan Maret 1966 sampai bulan Mei 1998, dan bulan Mei 1998 sampai sekarang berlaku demokrasi Pancasila dalam reformasi. Dalam reformasi lebih menegakkan atau lebih menekankan kepada yang pertama, penegakan kedaulatan rakyat dengan memperdayakan pengawasan lembaga negara, lembaga politik, dan kemasyarakatan. Yang kedua, pembagian secara wewenang atau kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang ketiga, penghormatan kepada keberagaman asas, ciri, aspirasi, dan program parpol atau partai politik yang multipartai. Intinya, demokrasi Pancasila yaitu dalam mengambil keputusan secara mufakat melalui musyawarah bersama. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian demokrasi menurut UUD 1945. Menurut Samuel, sistem politik demokrasi dapat dibedakan dengan sistem politik demokrasi dan non-demokrasi. Sistem politik demokrasi didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Sistem ini mampu menjamin hak kebebasan warga negara, membatasi kekuasaan pemerintah, dan memberikan keadilan. Indonesia sejak awal berdiri sudah menjadikan demokrasi sebagai pilihan sistem politik. Negara Indonesia sebagai negara demokrasi terdapat pada pembukaan UUD 45 alinea keempat dan pasal 1 ayat 2 UUD 45 sebelum diamandemen. Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilandaskan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Pasal 1 ayat 2 setelah diamandemen berubah menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Perubahan ini menghilangkan kata dilaksanakan sepenuhnya menjadi dilakukan menurut UUD. Apapun perubahannya ini membuktikan sejak berdirinya negara Indonesia telah menganut demokrasi. Sendi-sendi pokok sistem politik demokrasi di Indonesia berdasarkan UUD 45. A. Bentuk politik. Pasal 1 ayat 1. B. Ide kedaulatan rakyat.
pasal 1 ayat 2. D. Pemerintahan berdasarkan konstitusi. E. Pemerintahan yang bertanggung jawab. Masalah pertanggungjawaban pemerintahan dalam hal ini presiden kepada siapa dan bagaimana, serta waktu penyampaian penanggung-jawaban tidak diatur dalam UUD 45, baik sebelum dan sesudah diamandemen. F. Sistem perwakilan. Sistem ini jelas dalam UUD 45 dengan adanya pemilihan umum. G. Sistem pemerintahan presidensial. Hal ini jelas pada makna negara bentuk republik dan presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Presiden dibantu oleh wakil presiden. Selain itu, presiden dibantu oleh menteri-menteri. Cukup sekian dan terima kasih.